Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini ya, mari sama-sama kita untuk senantiasa ya mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mensyukuri udara yang Allah paksakan untuk kita hirup, mensyukuri atas apapun nikmat-nikmatnya lain yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta insan-insan komunitas magnet rezeki wilayah Berselah dimanapun berada dan sambil melakukan aktivitas apapun ya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, keberkahan serta sakinah ke dalam keluarga kita. Serta Allah memberikan kesehatan kepada kita dengan kesehatan yang prima. Bukan hanya kesehatan badan, tapi sehat finansial dan sehat hati kita. Baik, ayah bunda bang kakak sekalian ya, dalam kegiatan sore ini, dalam kegiatan nunduk ya, sambil menunggu beduk ya, sambil menunggu kita berbuka puasa, mari sama-sama kita menambah 1-2 hadis atau menambah hasanah keilmuan kita agar kita punya strong way yang sangat kuat dalam menjalankan ibadah puasa di Ramadan kali ini. Pada malam hari ini ya, mungkin kita akan tarawih ya. Namun ketika nanti di 10 Ramadan terakhir, kita bukan hanya akan melakukan sholat tarawih, tapi kebanyakan kita mungkin juga akan melakukan sholat ya, baik itu qiyamul lail dalam mengejar atau mendapatkan 10 ya malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, maka dari itu di sore hari ini mari kita akan bahas ya tentang ya dahsyatnya beribadah pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Qadar. Ya, kita baca ya dalam Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, yaitu dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Nah, ini menjadi suatu strong way bahwa malam Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita konversi ya kurang lebih sekitar 83 tahun. Ya, tentu ayah bunda abang kakak mau bukan? Ya kerjanya cuma 1 malam. Tetapi balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atau gajinya itu setara dengan 83 tahun bekerja. Nah, ini sesuatu yang dahsyat banget. Maka kalau kita ya, mungkin teman-teman atau ayah bunda bang kakak semuanya ingin mendapatkan suatu pahala atau balasan daripada Allah Subhanahu wa taala ya, baik di dunia maupun di akhirat, maka yang harus kita kejar ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Kerjanya cuma 1 malam, berusahanya cuma 1 malam, tetapi balasan daripada Allah Subhanahu wa taala setara dengan kita bekerja selama 83 tahun. Ya, mungkin usia kita saja belum tentu ada yang sampai 83 tahun. Ya, rata-rata kalau kita rata-ratakan dengan usia baginda Nabi cuman 60-an tahun.
tetapi ini kita bisa mendapatkan pahala senilai 83 tahun. Maka kalaupun harus kita kejar, kalaupun katanya di mana kita harus bekerja keras, di mana kita harus bekerja kuat, dan di mana harus kita kerja jor-joran, maka yang harus kita kerjakan adalah kejar itu malam Lailatul Qadar. Ya, semoga ayah bunda bang kakak semuanya, termasuk saya, ya, sama-sama kita berusaha dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah yang lain, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Rabb-Nya. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 6. Ya, silahkan ayah bunda bang kakak sekalian membuka kembali dalam Quran surah Duhan ayat 3 hingga 6. Nah, itu dalil daripada Al-Quran. Sekarang apa sih hadisnya? Dalil daripada hadis apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat sunnah ibadah pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, lagi-lagi ya, siapapun yang menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka ya dengan penuh keimanan, ya dengan penuh perjuangan, ya dengan penuh keimanan yang sebenar-benarnya dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, ini ada penjelasan hadisnya bahwa Lailatul Qadar memiliki keutamaan tersendiri dan kita diperintahkan menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, karena ibadah pada malam itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Pahala menghidupkan Lailatul Qadar akan semakin besar jika kita melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Jadi artinya sholat isya berjamaah, tarawih, ya. Kemudian malam kita menghidupkan malam itu dengan sholat sunnah dan sholat subuh juga berjamaah. Nah, kemudian di hadis yang lain nih dijelaskan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, beberapa sahabat Nabi bermimpi bahwa Lailatul Qadar berada di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ternyata mimpi kalian sama bahwa Lailatul Qadar berada di 7 malam terakhir. Barang siapa ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah ia bersungguh-sungguh di 7 malam terakhir. Nah, ini ada ya bersungguh-sungguh kita di 7 malam terakhir. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, beriktikaf di 10 malam terakhir. Ya, beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, ya, bulan Ramadan. Jadi ini ada anjuran juga, ya, selain kalau tadi di 7 hari terakhir bersama sahabat, ya, bersungguh-sungguh, maka dari Aisyah, ya, menyampaikan dari Rasulullah selalu beriktikaf itu di 10 Ramadan terakhir. Jadi maka ya bukan hanya di 7 hari terakhir, tapi kita harus mulai iktikaf di 10 Ramadan terakhir ini. Harus kita kuat-kuatkan, ya. Karena memang ya malam Lailatul Qadar itu ya berada di 10 malam terakhir. Kemudian ini ada penjelasan yang lain, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Nah, 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Setelah kita 10 Ramadan terakhir kita harus bersungguh-sungguh, ya, mencari malam Lailatul Qadar, maka harus disungguh-sungguhkan lagi, dikuat-kuatkan lagi di malam-malam ganjilnya. Ya, bisa ke malam ya 21, 23, ya, 25, 27, ya, dan 29. Kemudian, ya, dari Aisyah lagi, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW telah masuk 10 malam terakhir,
bulan Ramadan, beliau mengisi seluruh malam dengan beribadah, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menjauhi istri-istrinya. Nah, kemudian di hadis yang lain juga dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, di bulan Ramadan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berbuat baik, berbeda dengan bulan-bulan lainnya, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya di Ramadan. Nah, ini yang terakhir ya, hadis terakhir dari Aisyah lagi ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus kubaca pada malam itu? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuhun tu'aiful afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan senang mengampuni, maka ampunilah aku. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan dan sahih. Jadi ketika kita tahu atau ya di 10 malam terakhir, maka harus kita banyak membaca Allahumma innaka afuun tu'aiful afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan senang mengampuni, ya, maka ampunilah aku. Ya, doa apa yang harus kita baca, harus sering-sering kita baca, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tu'aiful afwa fa'fu anni. Jadi ini sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi di 10 malam terakhir, dan kalau kita tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa yang harus kita baca adalah Allahumma innaka afuwun tu'aiful afwa fa'fu anni, ya. Karena apa? Ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah saja sudah sangat luar biasa, ya. Allah ampuni saja sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Ketika Allah ampuni ini, bagi teman-teman di komunitas MR pasti sudah paham nih, mendapatkan ampunan saja pasti sudah cukup daripada yang lainnya. Ya, karena memang ketika Allah ampuni, pasti Allah akan bukakan perisai-perisai. Karena kita ini memang banyak sekali dosa dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika Allah sudah membukakan perisai dan mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah keberkahan demi keberkahan itu akan turun secara deras, secara midrar, secara sangat-sangat kuat, ya. Bukan hanya keberkahan di akhirat, tapi keberkahan di dunia. Bukan hanya pahala di akhirat, tapi pahala di dunia juga insya Allah akan semakin berkah dan mendapatkan secara berlimpah ruah. Baik, ini ada penjelasan hadisnya ya, bahwa harapan terbesar seorang muslim adalah bersih dari dosa. Kemudian kita diperintahkan memohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh, terutama di waktu-waktu mustajab, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda Lailatul Qadar adalah lapang dada dan ketentraman yang dirasakan seorang muslim ketika menjalankan ibadah. Suasana malam itu terang dan tenang. Jadi suasana pada malam hari itu ya memang terang dan sangat tenang. Itu salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah sangat merinding sekali ya. Semoga kita semuanya, ya, ayah bunda, bang kakak semuanya, dan kita semuanya bisa mendapatkan di Ramadan kali ini, mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, bukan hanya itu, mulai malam ini, mulai hari ini, mari sering-sering kita banyak-banyak membaca Allahumma innaka afun tuhaiful afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat maha pengampun dan suka memberi ampun, maka ampunilah kami. Insya Allah ketika Allah ampuni, Allah ridho kepada kita semuanya, Allah dan Rasul ridho kepada kita semuanya, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, maka ini sudah lebih baik daripada hal-hal lainnya. Kenapa? Karena ya insya Allah ketika Allah ampuni ini bagian daripada membuka perisai-perisai yang ada dalam diri kita. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbanyak, kita mengejar nih malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun. Ibaratnya begini, kalau kita biasa ya, kerjanya cuma 1 hari. Kerjanya cuma 1 hari, tapi penghasilannya setara dengan 83 tahun. Siapa yang nggak mau? Pasti kita akan mau, bukan? Maka
kalaupun kita harus memang bekerja maksimal, kita harus jor-joran, kita harus bekerja cerdas sekali, maka di malam Lailatul Qadar inilah yang harus kita kuat-kuatin ya. Kalaupun ya kita nggak bisa tahu pasti harinya apa, maka cukup 10 hari terakhir ini kita kuat-kuatkan, insya Allah. Kalau nggak percaya ya mungkin ini kan bagian daripada keimanan. Ya kalau nggak percaya tes ya gitu. Ya bahkan kalau kata guru saya, kalau nggak percaya tes. Ya ini kan bagian keimanan. Kita harus yakin yakinnya bahwa memang ganjaran daripada balasan, ya, pahala baik di dunia maupun di akhirat. Malam Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun. Insya Allah sama-sama kita kuatkan dan Allah ridho kepada kita semuanya, serta baginda Nabi pun ridho kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan kali ini, sehingga apa? Ramadan kali ini bisa penuh rasa, bisa penuh makna, serta ya Allah turunkan keajaiban, bukan hanya sekedar keajaiban, tapi keberkahan secara bertubi-tubi kepada kita semuanya, serta Allah bangunkan istana terbaik kita nanti di surga nanti bersama ya, doa kita bersama baginda Nabi, serta dikumpulkan bersama keluarga kita ya, baik anak-anak kita, anak cucu kita, orang-orang tua kita ya. Kita niatkan juga ya bahwa di malam Lailatul Qadar ini bukan hanya untuk mengharap dunia saja, tetapi kita harus berdoa ya Allah, mengharap balasan yang terbaik nanti di akhirat, diberi apa? Dibangunkan istana terbaik, dikumpulkan dengan saudara-saudara terdekat. Ya, dikumpulkan dengan orang tua kita, dikumpulkan dengan istri kita, dikumpulkan dengan anak-anak kita, serta dikumpulkan dengan sahabat-sahabat kita ketika kita di dunia. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga ya Allah senantiasa berikan kesehatan ya, kemudahan dalam kita menjalankan ibadah puasa, serta diberikan ya mungkin keajaiban demi keajaiban secara bertubi-tubi, serta diberikan kesehatan badan, sehat jiwa, sehat finansial kita. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.